Halo teman-teman semua, kembali lagi di seri belajar basis data dengan PostgreSQL. Masih bersama saya Fadil dan kita akan membahas topik ke-22. Ini merupakan pembahasan kita mengenai data agregat, yaitu kita akan menyaring data agregat dengan menggunakan klausa having namanya. Ya. Kita akan perkenalkan nanti apa itu klausa having dan bagaimana kita menggunakannya. Nah, yang akan kita bahas ya, seperti biasa, kita membahas suatu cara penggunaan perintah ya atau subperintah. Untuk kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyaring agregat data dengan having. Dan setelah kita bahas, barulah kita akan melakukan praktek bagaimana kita menggunakan klausa having. Nah, sekarang mari kita bahas untuk klausa having itu sendiri. Apa itu klausa having? Ya, klausa having ini dia merupakan sebuah subperintah untuk menyaring nilai agregat. Ya, berbeda dengan where. Where itu kan kita tidak menyaring field agregat, kita hanya menyaring field biasa saja atau kolom biasa saja, kolom yang sudah didefinisikan. Tapi kalau having ini kita menyaring nilai agregatnya, ya, berdasarkan kondisi tertentu. Jadi sebenarnya untuk having ini sama-sama untuk menyaring data, tetapi yang menjadi pembeda adalah kita menyaring si fungsi agregat itu sebagai pembandingnya. Nah, fungsi having itu sendiri atau klausa having itu digunakan pada data agregat yang sudah dikelompokkan dengan klausa group by, ya. Nah, cara menggunakannya, pastikan perintah tersebut sudah memuat klausa group by, ya. Jadi, masih ingat ya mengenai mengelompokkan nilai agregat data dengan klausa group by, kita select kolom-kolomnya, minimal ada satu fungsi agregat, from nama tabel, kemudian group by, menurut atau berdasarkan kolom mana. Setelah kita membuat perintah dengan klausa group by, baru kita tambahkan klausa having. Ya, kita tambahkan klausa having yang kemudian diikuti dengan kriteria yang diinginkan. Kriteria tersebut memuat nilai agregasi atau fungsi agregasi yang dibandingkan. Jadi kalau kita sudah merangkai perintah select from group by, baru setelahnya ada klausa having yang diikuti dengan kondisi agregat. Ya. Nah, sebagai contoh, kita ingin cari tahu berdasarkan alamat tempat tinggal, siswa mana atau siswa yang beralamat mana saja. Jadi kita ingin menampilkan alamat siswanya, bukan siswanya ya. Jadi perlu diperhatikan lagi kalimat permintaannya. Jadi berdasarkan alamat tempat tinggal, siswa yang beralamat mana saja yang berat badan rata-ratanya minimal 50 kg. Ya. Jadi ada siswa sekumpulan banyak, kan terkadang ada yang tinggal di jalan yang sama gitu ya. Jadi data alamat siswa itu sejauh ini kita nyimpannya nama jalan saja, kita tidak menyimpan detail nomor berapa, itu tidak seperti itu. Kita hanya bertanya, kita hanya menyimpan data alamat secara umum saja, ya. Yang artinya kalau kita menyimpan alamat secara umum, pasti ada kesamaan data. Dan kesamaan itulah yang kita kelompokkan dengan fungsi agregasi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke? Jadi kita ingin tahu berat badan rata-rata yang minimal 50 kg itu yang mana menurut alamat tempat tinggalnya. Ya. Nah, solusinya adalah langkah pertama, kita perintahkan dulu SQL untuk mengelompokkan berat badan rata-rata berdasarkan alamat tempat tinggal. Ya. Jadi perintahnya kita select kolom alamat, kemudian kita munculkan rata-rata berat badan dari tabel siswa, kemudian kita kelompokkan berdasarkan alamat.
ya. Jadi kita buat dulu perintah select yang ada group by-nya, ya. Dalam hal ini, fungsi agregasinya adalah rata-rata, yaitu average. Setelah itu, kita tampilkan berat rata-ratanya minimal 50 kg. Berarti apa? Kita tambahkan klausa having. Kemudian, karena yang kita ingin kondisikan adalah berat badan rata-rata, maka kita buat lagi fungsi average berat badan. Karena dia di sini minimal, berarti lebih besar atau sama dengan 50. Ya, seperti itu, ya. Jadi tidak terlalu sulit seharusnya. Maka dari itu kita akan langsung praktekkan. Oke. Saya pindah window dulu. Ya. Nah, sekarang kita akan membuat file. Jadi ini sudah saya buat filenya ya. Yang nama filenya 22having.sql. Setelah itu pastikan sekali lagi ya database sudah dipilih. Setelah dipilih, ini kita seleksi dulu ya. Untuk saya jalankan query. Nah, saya urutkan dulu berdasarkan nomor induk deh. Kita urutkan berdasarkan nomor induk. Nah, jadi pada data saya ini sebagai data percontohan, ini saya ada menambahkan beberapa data siswa sehingga sekarang totalnya itu sudah ada 20 siswa dengan data random yang saya buat sendiri. Dan di sini ada beberapa data alamat yang memang sengaja saya samakan ya. Jadi ada jalan angsanya, mungkin ada beberapa orang, ada yang beberapa yang tinggal di Jalan Kucing, misal ada 2 di situ, Jalan Mawar ada 3 dan lain sebagainya. Dengan data yang bervariasi ya, antara berat badan dan tinggi badan. Namun untuk tempat lahir, tanggal lahir ini tidak banyak saya ubah. Jadi ada beberapa data yang memang saya tambahkan sendiri. Dan jenis kelamin juga bervariasi saya tambahinnya. Cuma nanti ke depannya ini datanya akan saya update ya. Teman-teman juga bisa masukin data, disesuaikan saja dengan kebutuhannya ya. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak punya ide ya mau masukin data random seperti apa, teman-teman bisa gunakan bantuan AI generation ya untuk membantu membuat data, mungkin bisa data yang banyak ya, kita tinggal eksekusi aja query-nya. Misalnya teman-teman ingin minta buatkan data random dengan perintah insert sebanyak berapa baris data ya dengan kolom-kolom seperti ini. Tapi mungkin nanti saya akan coba tunjukkan di video lain terpisah ya di luar dari playlist ini. Nah, sekarang kita akan kembali ke topik. Jadi saya punya 20 data dengan alamat yang beberapa ada kesamaan datanya. Nanti ini bisa kita kelompokkan berdasarkan nama jalan yang sama. Kemudian nanti kita kelompokkan itu dengan rata-rata berat badan yang ada di sini ya. Jadi kita hanya butuh data pertama alamat dan berat badan ya. Oke. Saya jalankan seperti ini. Oke, saya geser dulu supaya query-nya bisa terlihat ya. Ini saya akan rapikan untuk penulisan sintaksnya biar mudah dibaca ya. Oke. Nah, sekarang saya ingin menampilkan rata-rata berat badan ya. Jadi AVG. Ini sambil kita mengulang-ulang ya penggunaan fungsi agregasi dan juga penggunaan group by. Nah, masih ingat ya kalau ada kolom yang non-agregat, karena ini kebetulan memang ingin kita kelompokkan alamat, kita tambahkan di sini group by. Oke, yang order by saya hapus dulu.
karena tidak ada hubungan nomor dengan nomor induk ya. Kita kelompokkan grup by berdasarkan alamat. Gitu. Kalau saya seleksi, kita jalankan, maka ini hasilnya seperti ini ya. Jadi ada jalan apel yang rata-rata beratnya sekian ya. Jadi ada data yang sama itu disatukan. Disatukan dengan rata-rata berat badan yang kita tentuin di sini. Nah, sekarang saya ingin dari 10 data ini, saya ingin menampilkan berat rata-rata yang minimal 50 kg atau lebih ya. Jadi kita bisa tambahkan di sini having. Having dari apa? Ya, rata-rata berat badan ini tadi ya. Kita tulis AVG dalam kurung kolom berat badan. Lebih besar sama dengan 50. Karena yang kita ingin tahu adalah minimalnya. Teman-teman juga bisa menggunakan operator kondisional apapun ya. Oke, kalau sudah kita seleksi, kita jalankan, ya, sekarang data sudah ke filter nih, ya. Sudah dikelompokkan dengan alamat, kemudian kita sudah memfilter atau menyaring dengan kondisi rata-rata berat badannya lebih besar atau sama dengan 50 kg. Seperti itu, ya. Nah, mungkin teman-teman juga ada pertanyaan, kenapa tidak bisa menggunakan where, ya. Jadi begini, kita gunakan where ini setelah from biasanya ya. Where, apakah kita bisa pakai ya si having ini? Apa? Kita bisa ganti having dengan where. Oke, kita coba ya. Nah, ternyata di sini sintaksnya memang error. Atau kalau kita coba pindahkan di sini. Ini harusnya sama errornya ya. Jadi di sini ada error mengatakan bahwa fungsi agregat ini tidak bisa dipakai di klausa where. Karena klausa where hanya bisa menyaring data yang kolomnya yang sudah terdefinisi. Ya, kolom yang terdefinisi itu ya kolom yang sudah kita definisikan pada saat membuat tabel ya atau melakukan alter tabel dengan menambahkan kolom atau mengubah kolom. Jadi hanya nama kolom biasa saja yang bisa kita saring datanya. Seperti ya berat badan saja gitu ya. Ya atau misalkan jenis kelamin dan lain sebagainya. Makanya karena tidak bisa menggunakan where, kita harus gunakan having. Nah, kita coba ya apakah having bisa dibuat di posisi ini. Kita coba jalankan. Ya, jadi memang having itu kita buat setelah group by. Ya. Setelah group by ini selesai, klausanya, baru klausa having-nya ini diletakkan setelah group by. Oke, kita jalankan. Ya, maka hasilnya seperti ini. Nah, bisa nggak kita tetap menggunakan where? Ya, bisa kita kombinasikan seperti ini. Where, misalnya berdasarkan jenis kelamin, gitu ya. Berdasarkan jenis kelamin pria. Jadi kita perkecil lagi, gitu ya, lingkup dari datanya bahwa, oke, kita ingin mengelompokkan rata-rata berat badan berdasarkan alamatnya, di mana siswa tersebut, jadi ini untuk data individu ya, kalau where itu kan untuk data per baris. Ya. Di mana data per baris jenis kelamin itu ya pria. Ambil dulu yang pria, setelah itu kelompokkan, kemudian saring lagi berdasarkan rata-rata beratnya lebih besar sama dengan 50. Gitu ya. Kalau having ini kan menyaringnya bukan satu baris record data, tetapi dia satu baris dari ya hasil agregasinya saja gitu ya. Ini kalau kita jalankan tetap bisa gitu. Cuman data yang dikembalikan ini memang lebih kecil gitu ya. Nah, jadi seperti itu.
untuk penggunaan having ya, beserta beberapa kombinasi klausa yang pernah kita pelajari di pembahasan-pembahasan sebelumnya ya. Ini saya kembalikan aja. Oke. Jadi seperti itu untuk penggunaan klausa having. Nah, untuk pembahasan di video selanjutnya kita akan sudah mulai membahas untuk relasi antar tabel. Dan di video itu, kita akan mulai membahas bagaimana kita menambahkan foreign key ke tabel yang sudah kita definisikan sebelumnya. Ya. Kalau di video-video awal kan kita membahas untuk relasi antar tabel dengan ER diagram. Nah, cuman untuk di video selanjutnya nanti kita akan membahas merelasikan antar tabel tapi dengan menggunakan perintah foreign key atau sintaks foreign key di PostgreSQL. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini ya. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman juga tetap terus semangat untuk belajar database ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.